Halo, semangat pagi. Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel Iqbal Crypto, yang mana channel ini membahas seputar cryptocurrency dan blockchain. Nah, di kesempatan di malam hari ini saya akan membahas tentang XRP, ya, atau yang dikenal dengan Ripple. XRP ini sungguh menarik ya kalau kita lihat di berita-beritanya itu kan barusan kemarin itu ya XRP kena hantam gitu kan, dia sama sama SEC gitu ya. Nah, low sheet gitu ya, sehingga menyebabkan harganya sempat down ya ke 0,2 atau 0,3 dolar gitu ya, dan membuat beberapa exchange itu mendelis ya. Exchange itu mendelis itu. Exchange apa yang didelis ya, banyak ya, beberapa exchange itu mendelis. Nah, tapi yang saya herankan gitu kan, sekelas Binance itu nggak mendelis atau menghapus XRP dari dari bursanya. Nah, itu kenapa? Itu yang jadi pertanyaan saya, dan ya akhirnya terjawab bahwa memang XRP itu memang ya bagus gitu ya, bagus. Dan masalah dengan SEC dulunya itu uh, is okay gitu, bisa diatasi ya. Dan banyak teman-teman saya bilang bahwa XRP akan scam lah, bahkan ada yang bilang sampai ke 0 rupiah lah, 0 dolar lah, atau nggak berharga lah. Tapi saya pribadi sangat pengagum juga dengan XRP. Di koin spot saya di Binance maupun Indodax itu saya sudah banyak stok di XRP, karena saya yakin bahwa harganya akan boom. Karena kenapa? Ya, XRP ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. XRP ini mainnya dengan bank-bank yang ada di dunia seperti itu ya. Bentar. Nah, kalau kita buka di websitenya XRP, ini dia ya. Kalau kita terjemahkan, nah, dari tampilan websitenya aja udah keren seperti itu ya. Kemudian ini RippleNet. Jadi tujuan dari XRP ini kan adalah untuk menghilangkan border gitu ya, menghilangkan kesenjangan pada saat mentransfer uang gitu. Kalau simpelnya begini, kalau kalau dulu kan kita mentransfer uang antar negara itu fee-nya sangat besar gitu ya, sangat mahal, dan itu nggak langsung masuk di hari yang sama, bahkan mungkin bisa sampai 2 atau 3 hari tergantung dari tujuannya. Misalnya Indonesia mau ngirim ke saudaranya di Malaysia misalnya ya, itu mungkin bisa berapa jam atau ya mungkin berapa hari ya, apalagi kalau Indonesia ngirimnya ke Amerika misalnya, ya itu mungkin bisa sampai 2 atau 3 hari ditambah lagi dengan fee. Nah, sedangkan XRP ini ya pemutus gitu loh, pemutus di pihak ketiga itu. Jadi antara A dan B gitu, saya dan kamu, saya ada di Indonesia, kamu ada di Amerika, saya kirim gitu ya, kirim transfer uang ya menggunakan XRP. Nah ya, jadi ini XRP kalau kita lihat itu scalable-nya itu TPS ya, transaksi per second, transaksi per detik. Itu XRP bisa 1.500 transaksi per detik, sedangkan Ethereum di 15 transaksi saja, dan Bitcoin di 3 sampai 6 transaksi. Jadi kalau kita lihat di websitenya, baca-baca, ini keren-keren ya. Ini metriknya, dan ya yang paling saya suka itu ini ya. Bentar.
saya akan lihatkan ke teman-teman siapa orang di balik XRP ini gitu ya. Nah, ini juga XRP ya. XRP punya apa ya, ekosistem gitu ya, dengan Anulau, kemudian Penn, Delft, Berkeley Haas, lalu Korea University, FGV gitu ya. Nah, ini seperti halnya dengan teknologi inovatif lainnya, akademisi membuka kekuatan nyata blockchain melalui kurikulum, penelitian, inovasi teknis, dan berbagi pengetahuan. University Blockchain Research Initiative (UBRI) mendukung universitas di seluruh Indonesia untuk memajukan pendidikan blockchain dan solusi dunia nyata dalam pembayaran digital dan seterusnya. Nah, universitas ada di 15 negara, 180, dan ini semua dari XRP ya. Siapa ya? Bentar. Betul kali ya. Ups. Hubungin kami pada pusat pers. Ini ya, buka besar XRP. Oh ini kali ya. Nih. Nah, ini ekosistemnya juga gitu, partner-partnernya seperti Bank of America, Standard Charter, Santander, Moneynet Internasional, Mium, SCB gitu ya. Ya, ini bank-bank yang menggunakan teknologi XRP, jadi bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ya. Nah, itu tentang XRP dan fundamentalnya. Jadi XRP ini keren. Kemudian bagaimana kita dan dengan tidak bagaimana dengan sisi teknikalnya. Nah, di sisi teknikalnya ini menarik karena XRP barusan saja menembus trendline ya, trendline down di dailynya. Nah, ini ya, jadi ini seperti ini. XRP mulainya di 0,24 ya, terus di pump sampai ke 0,7, kemudian turun. Nah, ini harga terkonsolidasi ya atau kumulatif. Di sini mondar-mandir tapi break ya, break di sini maksudnya ini kita pakai time frame D1 ya. Nah, ini break, kemudian di pump, lalu di dump, dia retest ya. Retest trendline yang ini, tapi akhirnya dia dibawa naik lagi ya kan. Ini dia reject terus sampai ke sini, lalu turun lagi, kemudian nah ini ya, dia mondar-mandir nih. Ini area akumulatif juga ya, dan saya suka banget dengan area ini karena kalau dia udah break dan itu bakal tembus ya. Nah, dan terjadi dia dari tanggal 24 Februari sampai di tanggal 19 Maret, hampir sebulan ya, mondar mandir dari 0,47 turun ke 0,40, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan akhirnya break, boom ya, candle dailynya itu break boom di tanggal 20 Maret ya kemarin ya. Nah, tapi dia belum bisa nembus trendline down gitu ya, trend down. Nah, ini trendline down saya bilang ya. Ini trendline down trend ya, semi downtrend lah sebutannya.
dan dia belum bisa nembus ya. Nah ini kan reject tuh, reject, kemudian di tanggal 21 turun tapi nggak seberapa, kemudian di tanggal 22 dia nyoba lagi, boom, akhirnya tembus ya, tembus nih close-nya, nih close ya, close-nya di 0,54, terus dia bikin hike sampai ke 0,60 ya, tapi dia akhirnya close di 0,54. Nah di hari ini nih, hari ini tanggal 23 Maret, di hari Selasa ini XRP mulai open dan mulai naik ya. Nah sampai berapa naiknya? Saya yakin ini udah ditembus nih, karena trendline ini udah ditembus ya. Target pertama di ini yang tertinggi nih di 0,7, itu target pertama. Kemudian target berikutnya ada di 1,3 dolar atau amannya di 1 dolar. Kemudian kalau untuk jangka panjangnya lagi ya, saya bukanya di CMA, mana CMA? Lama. Saya bukanya di sini ya. Nah, ini kalau kita pengen lihat seberapa jauh sih XRP-nya nanti. Nah, ini kita pilih yang lifetime ya, atau sepanjang masa gitu. Jadi XRP ini sebelumnya tuh di tanggal 7 Januari 2018 itu pernah nyentuh di harga tertinggi di harga 46.000 ya, atau kalau kita US kan itu sekitar di 3,2. Dan sekarang harga XRP seperti yang tadi ya ditembus ya, itu di sekitar 0,50-an ya, dan itu masih sangat jauh. Terus target saya berapa? Nah target saya tadi itu saya bilang bahwa ya XRP akan ngejar di harga tertinggi sebelumnya, yaitu di 3 dolar. Loh ketinggian? Enggak ya, enggak. Ini enggak. Jadi XRP ini potensinya masih sangat bagus, gain persenannya untuk ngambil profit dan cuan itu masih sangat besar, karena dia masih di sini ya, posisinya masih di sini, sedangkan harga tertingginya masih di sini itu. Nah contohnya aja di Cardano nih, kalau kita lihat Cardano kan harga saat ini di sini ya, sedangkan harga tertinggi di tahun 2018-nya di sekitar sini ya, di 1 dolar. Artinya apa? Nah di awal tahun 2020 harganya di bawah gini kan sama kayak XRP, akhirnya dia naikkan nembus ya, karena beberapa koin itu kebanyakan dia akan ngejar di harga tertinggi sebelumnya, pasti itu ya. Ya saya nggak bisa bilang pasti juga sih, tapi secara kemungkinan gitu ya, dari kebanyakan yang sudah saya pelajari di beberapa koin itu rata-rata dia ngejar di harga tertinggi sebelumnya. Ini kayak ini Cardano akhirnya sudah tembus kan, itu nggak ada yang nyangka Cardano sudah menembus harga tertingginya dan akan terus terbang. Nah XRP ya akan begitu gitu loh, ditambah lagi XRP di posisi yang ke-7 kan di coin market cap ya. Jadi ini dia potensinya XRP, harganya sekarang di 0,5 ya. Silahkan teman-teman stok aja, jangan ragu ya. Saya nggak ragu sama XRP, saya sudah banyak stok XRP di akun spot. Kalau akun future saya untuk ya sehari-hari lah, kalau udah cuan ya saya take profit untuk beli sayur, garam, gula, kopi, mecin gitu ya. Nah ini targetnya ya di 3 dolar dulu, terus ya mungkin bisa lanjut ke 5 dolar 10 dolar gitu ya, tapi ini target pertama saya dulu nih di harga tertinggi. Nanti saya lihat bagaimana, kalau misal masih lanjut ya saya take profit di atasnya, tapi kalau udah nggak kuat ya mungkin saya take profit sebagian lah, sisanya saya hold dulu, karena XRP ini saya memang untuk main hold juga ya, hold dalam jangka waktu panjang gitu teman-teman. Analisa saya seputar XRP, dan ya ini dailynya tuh, teman-teman bisa lihat perjalanan XRP masih sangat jauh dan panjang ya. Ini kalau di candle 1 minggu
masih sangat jauh dan panjang. Jadi jangan ragu teman-teman stok XRP, karena kalau dilihat dari sisi fundamentalnya memang bagus ya. Sisi teknikalnya juga masih sangat di bawah ini ya. Dia akan boom terbang gitu ya sampai ke ya ke berapa, sebentar. Ya, masih sekitar 4.400-an% ya kalau dari harga terbawah itu udah naik sekitar 1.700%. Ya, bagaimana kalau misalnya dia ke $10, 5.000% ya. Nah, itu prediksi saya tentang XRP. Terima kasih telah nonton video singkat saya. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan komen di bawah. Apakah teman-teman pemegang XRP juga, XRP Army juga ya, ataukah hit and run saja? Silahkan komen dan berikan pendapat teman-teman tentang XRP ini seperti apa. Oke, terima kasih, sampai bertemu di oh ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga agar teman-teman gak ketinggalan info kalau saya ada upload video baru. Itu aja dari saya, terima kasih, salam cuan dan selamat malam.